Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribun News. Nah, kita di sini bersama Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan, Kak Ramlan Holdan. Nah, ini terkait dinamika politik jelang Pilpres ya, 2024 ini. Kalau yang di nasional ini cukup dinamis kan? Mulailah sudah ada bentuk-bentuk koalisi dengan. Nah, Kak, ini juga kan Partai Kebangkitan Bangsa sudah melakukan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera, Kak. Koalisi Semut Merah, Kak. Nah, Kak, gimana, Kak, kita menyikapinya, Kak, dengan adanya koalisi itu, Kak? Ya, ini sepanjang kita belum final, ini sah-sah kita saling menjajaki. Dan masih sangat dinamis sekali. Di 2023 itu untuk finalisasi. Salah itu bulan September itu kan pendaftaran kandidat calon presiden. Wajar-wajar saja kalau setiap partai politik ini untuk melakukan penjajakan yang semuanya itu muaranya untuk memberikan kualitas dan pengajaran demokrasi di Indonesia sekarang ini. Nah, sepanjang itu belum final, saya kira ini sah-sah saja. Tapi untuk menjajaki bukan hanya PKS saja, mungkin akan dilakukan komunikasi politik dengan partai lain. Finalisasinya kan belum ini. Saya kira kalau sudah finalisasi, DPP juga akan menyampaikan ke DPW dan DPC seluruh Indonesia. Artinya belum ada instruksi, Kak, dari pusat kayak gitu, Kak, untuk melakukan ya dengan koalisi yang di daerah juga, Kak, itu dengan PKS. Belum ada, Kak, ya. Artinya baru penjajakan, Kak, ya? Baru penjajakan. Kak, tapi, Kak, dengan koalisi dengan PKS itu kalau hitung-hitungannya sudah memenuhi untuk mengusung capres belum, Kak? Itu kan sebenarnya 20%, Kak, ya, minimal kan. Nah, kalau dari hitung-hitungannya masih kurang, Kak, itu, Kak? Ini PKS berapa persen? Oh, di bawah 10 juga sih. Iya, kalau udah 10 saya kira cukup. Tapi PKS berapa persen saya belum. Sekitar 6 atau 7. Nggak cukup kita. Nggak cukup, Kak, masih. Mesti 3 partai. Artinya pasti ada gabungan lain juga, kayak partai lain kayak gitu, kan? Mungkin ini lagi penjajakan. Kak, tapi kalau harapan dari PKB Sumsel, Kak, mungkin untuk koalisi ke depan gimana sih, Kak, sebenarnya? Ya, kita kan pasti akan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh DPP. Karena ketua umum ini diberikan mandat penuh untuk melakukan komunikasi politik itu. Sebagai di muktamar yang lalu kita sudah memberikan mandataris pada ketua umum dalam urusan-urusan partai. Lagi ini soal skopnya sudah masuk nasional. Nah, mandat inilah nanti akan disampaikan oleh ketua umum pada jajaran pengurus dari wilayah cabang sampai ke paling bawah. Kak, tapi untuk koalisi kita tidak masalah dengan partai siapa aja, Kak? Nggak masalah. Tapi kalau untuk capresnya, Kak, nanti untuk capres dan wapresnya tetap dari ketua umum kayak itu, Kak? Kita sudah kita sudah mendeklarasikan diri ketua umum itu calon presiden. Kemarin juga ada wacana, Kak, katanya akan menggandeng Sri Menteri Keuangan, Kak, gitu, Kak. Nah, gimana, Kak? Kita masih dalam penjajakan. Dan ini kita berikan mandat penuh pada ketua umum untuk melakukan itu. Dan ini hasil dari muktamar PKB di Bali lalu. Mandat ini sudah kita berikan dari ketua umum. Artinya untuk wakil semuanya dibagi ketum, Kak? Diberikan kepada ketua umum. Kak, untuk di daerah sendiri, Kak, mungkin pergerakannya, Kak, untuk ya kita kan pasti mendorong supaya ketum ini ya bisa diusung dan bisa menang nanti, Kak. Mungkin sudah ada instruksi juga, Kak? Iya, untuk Pilpres sudah jelas bahwa kita mengusung Gus Muhaimin sebagai calon presiden. Artinya pengurus dan kader yang anggota dewan juga sudah diperintahkan untuk terus sosialisasi, Kak, gimana kegiatan? Kita mungkin
hari Selasa atau Rabu itu kita ke rakor dalam rangka kita deklarasi Gus Muhaimin itu sebagai calon presiden partai Politik. Optimis gak kita nanti Kak dengan kita optimis. Tapi Kak, langkah-langkah mungkin gerakan ada gak mungkin yang untuk di pengurus daerah kayak gitu Kak, gerakannya apa aja Kak? Mungkin sosialisasi selain masang poster kayak gitu, ada yang lain Kak? Oh iya, berbagai kegiatan yang akan kita lakukan. Mungkin menjelang Agustus ini kita ada kegiatan-kegiatan. Artinya setelah verifikasi kayak gitu, tak lebih gerak lagi, lebih aktif kayak gitu kan? Ya, karena yang kita hadapi ada dua agenda penting. Pertama Pilpres, yang kedua Pileg. Jadi kedua-duanya sama-sama jalan. Insya Allah kedua-duanya kita siapkan semua. Oke, Tribun News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Kak Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.